tadi wau yang niki kayu niki yang tidak berdaya 700 tahun masih banyak ya. Yang lihat niki lebih dari 1.200 sampai 1.400 ya. Kemudian singa tiang wonten perotan saking kejarangan. Jadi saya niki Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam sejahtera, dalam kebajikan dan salam. Hari ini saya sudah berada di situs kayu putih di Desa Tua Marga, Banjar Adat Bayan, Kecamatan Marga seperti itu. Dan bisa dilihat inilah kayu putih di belakang sebuah pura yang namanya Pura Babakan. Itu. Ini memang kayu yang satu-satunya mungkin di Bali, dan spesies dari kayu ini mungkin hanya ada di Australia. Kalau di Indonesia ada di wilayah Lombok Timur, seperti itu yang tahu. Juga ada di Afrika katanya. Jadi untuk kalian yang ingin melihat kayu, pohon kayu putih itu sendiri, bisa datang ke Desa Adat Bayan, Desa Tua dan Kecamatan Marga. Kayu ini kayu yang tergolong sangat langka. Kalau dari jenis, ini namanya jenis ficus, jenis pohon, satu jenis dengan pohon apa namanya, pohon beringin, pohon kalau di Bali namanya ancak, atau juga pohon apa namanya, pohon bodi seperti itu. Jenis ficus itu memang sejak dari dulu memang terkenal sebagai pohon spiritual. Kalau secara spiritual yang dilihat di sini, memang ini bukan pohon biasa. Ini pohon semacam protektor pelindungnya dari kampung yang ada di sini seperti itu. Nah, ini katanya adalah Pura Babakan, pura dari peninggalan Raja Perian. Dulu Raja Perian sempat bersemadi di sini sekitar 700 tahun sekian atau 600 tahun sekian. Kemudian beliau meminta supaya air di daerah sini lancar, dan ada juga di sana katanya ada merajan dari Raja Perian. Artinya Raja Perian pernah tinggal di sini juga, di sebelah selatan sana. Jadi ini ditinggalkan karena Raja Perian waktu itu kalah. Kemudian datanglah pendatang di sini, kemudian mengempon dan menyusung pura ini, pura niki. Seperti yang lihat dari aura ini seperti Pura Subak karena berada di hulu dari Weran seperti itu. Secara niskala memang di sini bukan pohon biasa. Ini adalah pohon yang tergolong, selain langka, juga pohon yang tergolong suci. Kalau menurut yang pribadi seperti itu, pohon yang tergolong suci. Dilihat dari kacamata batin, sebenarnya ini pohon kayangan, pohon yang menjulur sampai ke kayangan seperti itu. Ada banyak sekali seperti peri-peri, seperti apa namanya, dewi-dewi seperti itu, pakaian putih-putih. Dan di atas sana mungkin seperti ada perkampungan yang lain lagi seperti itu. Di sini juga ada semacam benda-benda dulu yang ditanam seperti gong, gangso seperti itu. Juga
tombak-tombak juga peninggalan dari Raja Perian itu sendiri gitu. Dan bisa dilihat kayunya sangat besar. Kayunya ini tingginya 75 meter dengan usia diperkirakan sekitar 700 tahun. Itu menurut perkiraan saja. Perkiraannya itu adalah ketika Raja Perian bertapa di sini, meminta air seperti itu. Ya, itulah perkiraannya sekitar 1300-an. Jadi diperkirakan saja 700, padahal dari sisi spiritual ini mungkin 1200 sampai 1400 tahun seperti itu. Kayu ini adalah kayu yang benar-benar, karena memang jenis-jenis Ficus ini adalah kayu-kayu abadi, kayu-kayu yang umurnya sangat-sangat panjang sampai ribuan tahun gitu. Itu yang bisa ceritakan. Kayu ini auranya adalah kegembiraan. Ini rasakan auranya kegembiraan, kasih sayang, penyayang, karena dua yang ada di kayu ini seperti orang yang menyayangi dan membimbing kampung di sini seperti itu. Jadi nanti yang lihat sekitar 500 tahun yang lalu, kayu inilah yang menyembunyikan pelarian-pelarian dari kerajaan. Kemudian membuatlah sebuah perkampungan di sini, dan mungkin kayu ini juga sebagai pengayom pelindung dari orang di Banjar Adat Bayan itu sendiri. Bagi Anda yang ingin bermeditasi ke tempat ini memang bagus sekali, karena aura dari kayu ini adalah aura kayangan, aura kegembiraan. Karena penghuninya di sana adalah seorang dewi, seorang nenek-nenek yang sangat baik hati sekali, menolong, tidak punya pikiran negatif, karena mereka adalah makhluk-makhluk kayangan seperti itu. Dan auranya adalah aura kasih sayang, kemudian kegembiraan seperti itu. Jadi sangat tepat kalau Anda mau bermeditasi atau sekedar bersuah foto di tempat seperti ini. Itu kalau di pura ini memang duanya ya banyak sekali, dan tidak serta-merta boleh dikatakan seperti ada naga, ada semacam dukuh dan sebagainya seperti itu duanya di sini. Ada juga semacam penggawa dari puri itu sendiri. Dan khususnya mengenai pohon ini memang bagus sekali untuk meditasi. Artinya kesimpulan saya di sini adalah bahwa pohon ini adalah pohon yang sudah ribuan tahun. Saya tidak percaya ini 700 tahun, tapi saya perkirakan ini 1200 sampai 1400 tahun, karena itu yang saya tangkap dari pohon ini sendiri. Dan pohon ini memang sebagai pancar pelindung dari perkampungan ini secara khusus seperti itu. Ia menyembunyikan dulu orang-orang yang pelarian dari kerajaan. Dan pohon ini memang pohon yang cocok untuk bermeditasi, untuk mencari aura-aura kayangan. Kayu ini adalah kayu yang sampai ke kayangan seperti itu, kayu yang sampai ke alam yang lain. Sering orang mendengar tabuhan dari puncak pohon ini seperti semacam geler. Kadang-kadang juga ada seperti binatang-binatang ayam seperti itu, karena di atas sana memang ada perkampungan dari kayangan itu sendiri. Dan itu mungkin yang bisa dijelaskan dari kayu ini, karena kayu ini juga lingkarannya terlalu kecil, jadi tidak banyak yang bisa diceritakan selain itu. Yuk. Jadi kayu-kayu ini adalah wanita-wanita suci, sosok-sosok dari dewi-dewi kayangan, nenek-nenek kayangan seperti itu. Ini adalah semacam semacam orang-orang kayangan yang mengayomi tempat ini seperti itu.
mungkin akan hidup abadi kayu ini. Karena saya tidak melihat kapan kayu ini akan mati. Gitu. Kayu ini adalah merupakan saksi banyak sekali sejarah di kerajaan Peria sendiri. Ya, juga bukan sebagai saksi, juga sebagai pelaku yang menciptakan desa ini sendiri, pelaku yang menciptakan Banjar Adat ini sendiri, sebagai yang membentuk karakternya. Karena banyak orang berterima kasih dari turun temurunnya mereka, dari moyang mereka diselamatkan, disembunyikan oleh kayu ini. Seperti itu. Kayu ini karakternya sangat baik, ramah dan lemah lembut dan suka menolong. Seperti itu. Jadi wow, yang niki kayu niki yang tidak percaya 700 tahun masih banyak ya. Yang lihat niki lebih dari 1.200 sampai 1.400 ya. Kemudian singa tiang wonten perotokan saking kejarangan. Kejarangannya ini niki wonten 3 kakak. 3 kakak itu dari gitu baik. Dan karena wonten kerusuhan di kerajaan kan. Iki pun kebahan juga ya. Itu nak lebih gitu. Betul menurut tiang sudah. Pak Tengah. Kami dumun kan tiang dan iki pedangin kan. Lokasi banyak sore cari endangin. Bayan kangin ke satu kota. Bahwa menikah kan mencari dicari kan wenten gitu merano sekali serangan semut. Nah ada orang menikah naku dah media menikah jaga jam dah menikah. Ada kan sedang buat ini menikah. Mengalami terakhir mereka kena tahu. Aslinya itu raru dan saking berat itu yang dangin itu boleh sampai Latung, Karinto, Pulau Madio, bekas meninggal itu ini kan itu Petro, bekas Petro itu kan walaupun Tak sudah. Nama Bapak Sirah yang Nangpu. Kalau Anda sudah menginisiasi juga foto foto selfie, ada serau pergi ke Banjar-Bayan, Desa Tua, Kecamatan Marjo. Ini tempatnya cocok sekali. Daripada karena ini kan jenis kayu langka ini, daripada Anda pergi ke luar negeri, ada cuma katanya yang terdekat itu di Lombok Timur, katanya tapi kecil gitu, kecil di Lombok Timur, di Australia dan di Afrika. Daripada luar negeri, mending pergi ke Dusun Bayan, datang sama bapaknya gitu, siap kita mengantar. Mungkin untuk video kita kali ini cukup sampai di sini saja. Itu semua Pak. Dan sampai jumpa pada video. Pak, asik semua.